ada promo angsuran ringan, itu mulai dari 2,7 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Hari kembali saya berkunjung di salah satu showroom Honda, dan tepatnya kita kembali lagi berada di Honda Megatama Bekasi. Dan kali ini kita bersama Kak Gandis lagi nih, yang sudah sering di sini juga. Nah, mungkin buat Kak Gandis boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Gandis dari Honda Megatama Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Honda, bisa hubungin Gandis di nomor 085998032453. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung datang ke showroom, bisa ke Honda Megatama Bekasi, Jalan Diponegoro, nomor 81 Tambun, Bekasi. Nah, buat Bapak Ibu di Honda Megatama Bekasi ini, selain melayani penjualan mobil baru, juga ada penjualan spare part dan juga bengkel servis. Buat Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hondanya, bisa datang ke Honda Megatama atau hubungin Gandis, biar Gandis bantu bookingkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu antri lagi untuk servis mobil Hondanya. Nah, kembali lagi kita bareng Kak Gandis lagi dari Honda Megatama Bekasi. Tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Gandis kalau di sini tidak hanya melakukan pembelian mobil baru aja ya, tapi ada bengkel servis dan penjualan spare part. Jadi buat teman-teman yang sudah punya mobil Honda pengen servis di area Bekasi, bisa langsung datang ke sini, atau biar dibantu booking servisnya boleh hubungin Kak Gandis, nomornya ada di bawah. Nah Kak, untuk pelayanan cukup bagus nih. Tapi mungkin teman-teman pengen tahu nih, di Honda Megatama ini sekarang ini ada promo apa nih Kak? Nah Mas Pras, ngomongin promo, bulan ini itu lagi banyak banget promonya, bulan yang bagus untuk beli mobil baru. Yang pertama ada promo, setiap pembelian mobil baru Honda, baik cash maupun kredit, dapat tambahan cashback jutaan rupiah. Yang kedua ada promo DP ringan, itu mulai dari 10%, kayak Honda HR-V yang di samping kita ini Mas Pras, itu DP 25 jutaan. Yang kedua ada Brio DP 15 jutaan. Yang ketiga ada WR-V DP 20 jutaan. Yang keempat ada CR-V DP mulai dari 60 jutaan. Sedannya nih Mas Pras, itu mulai DP 100 jutaan. Yang ketiga ada promo angsuran ringan, itu mulai dari 2,7 jutaan. Yang keempat, bagi Bapak Ibu yang ingin trade-in mobil lamanya atau tukar tambah mobil lamanya, Gandis bantu kasih penawaran harga terbaik untuk mobil lamanya dan tambahan cashback untuk mobil barunya. Yang kelima ada promo, setiap pembelian mobil Honda itu udah free jasa servis dan spare part selama 40.000 km atau 5 tahun. Nah, tadi promo-promonya sudah disebut semuanya, menarik sekali ya. Jadi mulai dari ada diskon spesial untuk pembelian cash ataupun kredit, ada DP ringan mulai dari 10%, kemudian tadi juga ada tuker tambah, itu akan ditambah lagi cashbacknya, dan juga ada angsuran ringan cukup mulai dari 2,7 jutaan aja. Dan yang terakhir juga plus ada paket servis gratis, jadi nggak perlu mikirin biaya servis lagi kalau beli mobil Honda lewat Kak Gandis. Jadi komplit ya teman-teman. Nah, ini untuk promo sudah cukup menarik nih Kak. Ya. Tapi mungkin teman-teman kadang itu ragu dengan mobilnya, pengen nyobain dulu rasa berkendaranya kayak gimana, pengen test drive gitu, bisa? Nah Mas Pras, kalau test drive bisa dong buat Bapak Ibu yang ingin test drive mobil Hondanya. Bisa di kantor, di rumah, atau di showroom, yang penting hubungin Gandis, nanti Gandis siapin unitnya. Nah, jadi untuk test drive juga bisa ya Kak ya, fleksibel dan gratis. Jadi mau test drive dibawain mobil ke rumah bisa,
atau teman-teman yang datang ke showroom juga bisa untuk nyobain banyak test drive di showroom ini. Jadi komplit ya teman-teman ya. Untuk itu nggak usah ragu lagi, cari mobil Honda promo terbaik, bisa test drive, langsung hubungin Kak Gandis, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan membongkar unit, dan kali ini kita sudah ada 2 unit Honda HR-V 2023, di mana sebelah sana ada tipe E dan di sini ada tipe SE. Nah, dengan selisih harga yang ada, nanti teman-teman cek di kolom deskripsi untuk harganya, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Honda HR-V ini ataupun Honda tipe-tipe lainnya, jangan lupa cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Honda di bulan ini. Oke, kita langsung bandingkan ya. Untuk yang tipe E dan juga SE, ini tidak ada perbedaan di bagian atasnya ya. Jadi sudah sama-sama dilengkapi dengan radar Honda Sensing, di mana untuk radarnya ini memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya yang pertama, sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi saat cruise controlnya dinyalakan dengan kecepatan yang tinggi, kemudian ada kendaraan yang lebih lambat di depannya, maka dia akan menurunkan kecepatannya secara otomatis mengikuti kendaraan di depannya. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan collision mitigation braking system, di mana saat Honda HR-V dibawa kemudian mendekati objek di depannya mau menabrak, kita belum mengerem, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist yang menjaga kita untuk selalu di tengah garis marka jalan. Selain itu juga dilengkapi dengan road departure mitigation system, di mana saat kita sudah menginjak marka jalan kanan kiri tapi tidak menyalakan lampu sen, maka dia juga akan memberikan peringatan serta bisa mengintervensi setirnya agar kita kembali ke jalur yang aman di tengah garis. Kemudian dilengkapi juga dengan lead car departure notification, di mana saat kita berhenti, contohnya di lampu merah, kemudian sudah lampu hijau, kendaraan depan sudah maju, sedangkan kita nggak fokus nih, mobil belum kita injek gasnya, dia juga akan memberikan notifikasi supaya kita menyusul kendaraan di depannya untuk langsung melaju untuk berkendara lagi. Dan yang terakhir, untuk Honda HR-V ini juga dilengkapi dengan auto high beam, di mana saat kita berkendara di malam hari, menyalakan lampu, kemudian ada papasan dengan kendaraan lain dari depannya, maka Honda HR-V ini juga bisa meredupkan lampunya secara otomatis supaya pengendara depannya tidak silau. Jadi berkendara dengan Honda HR-V baik tipe E ataupun SE ini tentunya akan lebih aman ya, karena sudah ada fitur-fitur otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu kita lihat untuk desain dari grill ornamennya, baik tipe E dan SE ini tidak ada perbedaan ya. Jadi modelnya dia garis-garis horizontal, cukup rapat ya dan padat, di finishing sewarna body. Di tengahnya dia ada logo Honda berwarna chrome. Lalu untuk detail dari lampunya juga tidak ada perbedaan, sudah dilengkapi dengan lampu DRL ya di bagian atas, mirip kayak alis, yang bergantian juga dengan lampu senja dan juga lampu sennya. Dan untuk lampu utamanya, untuk lampu dekat dan jauhnya, ini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor ya. Jadi pencahayaannya tentunya akan lebih tajam dan terang di malam hari. Lalu kita lihat perbedaannya di bagian bawah ya. Untuk yang tipe E dia belum dilengkapi dengan fog lamp, sedangkan untuk yang tipe SE sudah ada fog lamp yang modelnya dia garis horizontal ya, sudah lampu LED. Dan untuk bumper bawahnya ini juga tidak ada perbedaan, dari kanan ke kiri di finishing warna black dove, dan di tengahnya dia ada ornamen warna silver di bagian bawah. Dan ini adalah tampak keseluruhan perbandingan wajah depan dari Honda HR-V tipe E versus tipe SE 2023. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda HR-V baik yang tipe E ataupun SE ini tidak ada perbedaan ya. Jadi dilengkapi dengan mesin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi iVTEC. Di mana dengan mesin ini Honda HR-V yang tipe E ataupun SE ini memiliki tenaga sebesar 121 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimal 145 Nm pada 4300 rpm. Dan kita lihat baik yang tipe E ataupun SE pada kap mesinnya juga sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Kita lihat dari kaki-kakinya. Untuk yang tipe SE, di sini dilengkapi dengan velg R17 warna grey
dengan profil ban 215/60. Rem depan sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist juga. Lalu kita lihat untuk yang tipe SE, ini velgnya dia lebih besar ya, R18, modelnya juga lebih sporty, warna grey juga dengan profil ban 225/50. Rem depannya juga sudah cakram yang tentunya sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu kita lihat baik yang tipe E ataupun SE sama-sama sudah dilengkapi dengan over fender ya berwarna black dove yang menyambung dari roda depan sampai ke roda belakangnya. Dan kita lihat untuk spionnya ini baik tipe SE ataupun yang E ya, ini sama persis di finishing sewarna body. Sudah ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dibuka lipat otomatis, dan sudah connect dengan remote-nya juga. Lalu kita lihat untuk handle pintunya, di sini juga sama persis ya, model tarik, dan keduanya juga sudah ada akses smart entry-nya. Dan untuk roda belakangnya, ini juga tentunya sama persis dengan depannya. Dan menariknya, baik tipe E ataupun SE, untuk roda belakangnya ini sama-sama dilengkapi dengan rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan perbandingan eksterior samping dari Honda HR-V tipe E. Dan ini adalah tampak samping dari Honda HR-V tipe SE 2023. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Nah, untuk di eksterior belakangnya ini tidak ada perbedaan sama sekali ya. Kita lihat dari atas sama-sama sudah ada shark fin antena. Kemudian di sini juga kacanya sudah defogger, sama juga ya, ada wiper belakang juga. Kemudian untuk di bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome ya. Dan untuk lampu belakangnya ini baik tipe SE, dia untuk lampu belakangnya modelnya LED bar panjang ya, yang menyambung dari kanan ke kiri. Untuk remnya juga sudah LED, tapi untuk lampu mundur dan lampu sennya dia sama-sama masih bolam halogen. Lalu di bagian tengah di sini juga sama-sama sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga ya. Jadi untuk HR-V yang tipe E ataupun SE, dia hanya ada kamera belakang aja, tidak ada kamera 360-nya. Kemudian di bagian bumper bawahnya juga ada 2 titik parkir sensor dan 2 titik corner sensor. Jadi ada 4 sensor di bagian bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan perbandingan eksterior belakang dari Honda HR-V tipe E versus tipe SE 2023. Untuk kuncinya ini tidak ada perbedaan ya, jadi sudah keyless semuanya, modelnya remote kayak gini, di belakang ada logo Honda, di depannya ada tombol lock dan unlock, serta ada tombol untuk menyalakan mesin ya. Jadi untuk Honda HR-V baik tipe E ataupun SE, dia sudah bisa dinyalakan langsung dari remote tanpa kita harus masuk ke dalam dulu ya. Dan kita lihat di sini saat kita kunci ya, dia spionnya dua-duanya bisa terlipat, dan saat kita buka kunci-kuncinya, di sini juga langsung terbuka otomatis. Dan di sini juga bisa nyalakan mesin lagi ya tadi. Cuman kita nggak praktekkan di sini. Kemudian juga ini ada fitur walkway auto lock. Jadi kalau kita lupa mengunci ya, mobil tiba-tiba kita tinggal, kalau kita udah jauh, dia otomatis nanti akan mengunci secara otomatis. Jadi tentunya kita nggak perlu khawatir saat udah dikunci apa belum mobil kita gitu. Dia karena bisa mengunci sendiri. Oke, langsung kita lihat perbandingan interiornya. Untuk door trimnya, untuk HR-V yang tipe E ini didominasi warna hitam ya, dengan bahan full hard plastik ya, tapi ada lapisan soft touch di bagian atas ini berwarna hitam dengan list warna silver ya. Untuk handle pintunya sudah dilapis warna silver juga. Kemudian di bagian armrestnya di sini juga sudah dilapis soft touch ya, berwarna hitam. Ada laci kecil di bagian atas. Ada tombol power window-nya sudah auto di bagian driver. Kemudian ada tombol central lock serta ada tombol untuk pengaturan spionnya untuk melipat dan mengatur kacanya. Lalu di bawah di sini juga ada speaker, kemudian ada cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk desain dari dashboardnya ini juga warna hitam semuanya ya, dari kanan ke kiri. Lalu di bagian kanan kita lihat ada kisi-kisi AC dengan tampilan yang cukup elegan ya. Putarannya dia sudah ada kayak tombol gitu berwarna chrome. Kemudian untuk menyalakan mesin sudah smart button yang tipe E ya. Kemudian di sini juga ada tombol VSC, ada parkir assist dan ada tombol untuk Honda Sensing-nya. Lalu untuk bahan joknya ini yang tipe E bahannya kombinasi ya. Jadi kanan kirinya sudah dilapis kulit dengan jahitan warna putih. Untuk pengaturan sandarannya dia masih manual. Kemudian ada pengaturan ketinggian jok juga masih manual, dan ada maju mundurnya juga masih manual. Dan menariknya untuk yang tipe E juga ada airbag samping ya di sini. Untuk setirnya untuk Honda HR-V tipe E ini juga sudah dilapis kulit ya, berwarna hitam dengan jahitan warna hitam juga ya. Lalu di kanan kirinya di sini dia ada tombol-tombol berwarna black glossy ya di sebelah kanan untuk pengaturan adaptive cruise controlnya ya, lengkap dengan pengaturan lane keeping assist juga. Kemudian di sebelah kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya ya.
Di tengah di sini juga ada logo Honda berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Kemudian untuk setirnya ini dia bisa diatur nih. Jadi sudah bisa naik turun dan sudah maju mundur juga ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Lalu yang menarik di belakang setir ini dia juga ada tuas pedal shift ya. Jadi kalau kita pengen nurun gigi atau menambah gigi secara manual untuk mendapatkan sensasi spot juga bisa dari sini. Kemudian di kanan belakang setir ada salah untuk menyalakan lampu-lampunya. Dan di sebelah kiri ada sar-saran untuk menyalakan wiper depan dan belakang yang sudah intermittent. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin yang tipe SE juga sudah smart button, jadi tinggal injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya ya. Kita nyalakan. Nah, di sini kita lihat tampilan dari speedometernya. Untuk Honda HR-V ini yang tipe E masih analog kayak gini ya. Untuk model jarum RPM-nya dan juga untuk kecepatannya ini masih standar. Kemudian di tengahnya sudah ada MID yang sudah full TFT ya. Jadi di sini lengkap banget untuk info-infonya ya. Kita lihat di sini dia ada untuk pemakaian seatbelt peringatan ya. Kemudian di sini juga ada adaptive cruise control-nya, ada road departure mitigation-nya. Kemudian untuk warning pengisian BBM juga ya. Jadi cukup lengkap juga untuk pengaturan-pengaturannya ya, termasuk Honda Sensing-nya bisa di setting dari sini juga gitu. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, yang untuk tipe E juga, dan fiturnya juga cukup lengkap. Ada untuk koneksi ke telepon, ke smartphone connection ya. Ada Apple CarPlay, Android Auto, kemudian ada radio, USB, Bluetooth musik dan pengaturannya. Jadi secara fitur juga sudah cukup lengkap. Dan kalau dirubah ke R atau mundur juga bisa menampilkan kamera belakangnya ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi cukup lengkap juga yang tipe E ya. Lalu kita lihat di bawahnya, di sini sudah dilapis soft touch ya bahannya. Jadi bahan kulit berwarna hitam, kemudian ada tombol untuk lampu hazard ya untuk di tengahnya. Kemudian untuk pengaturan AC-nya, ini menariknya dia modelnya itu klasik gitu ya. Jadi kelihatan elegan, ada unsur klasiknya gitu. Kemudian di sini ada putarannya ya, lengkap dengan pilihan auto untuk yang pengaturan suhunya. Ada tombol max cool, ada rear defogger, front defogger ya, supaya kaca depan belakangnya nggak berembun. Kemudian di sini juga untuk mode arah semburannya juga ya, bisa diatur ke badan kaki atau ke kaki saja sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga ada rotasi udaranya, tombol AC, dan untuk kipasnya di sebelah kiri juga model putaran juga ya. Jadi secara keseluruhan ini tampilannya itu kelihatan memang elegan dan kelihatan lux dan ada unsur klasiknya gitu. Jadi paketnya tuh komplit untuk dashboard dari HR-V tipe E ini. Kemudian di bawah sini juga dia ada power outlet ya, 12 volt dari sini untuk ngecas bisa ya. Dan di sini dia juga ada tempat penyimpanan terbuka tapi belum dilengkapi dengan wireless charging. Kemudian untuk model tuas transmisinya juga cukup elegan ya, ada warna silver di bagian atas, di bawahnya sudah dibungkus kulit dan ada accent list warna chrome serta warna black glossy di bagian area bawahnya. Serta di sini juga dia ada tambahan aksen ornamen berwarna silver, jadi di bagian sininya jadi kelihatan elegan dan juga kelihatan sporty ya. Untuk pilihannya dia ada parkir, mundur, neutral, drive dan sport ya, karena sudah ada pedal shift-nya juga, jadi ada mode sportnya atau sudah triptonic. Kemudian di sini juga ada tombol icon ya untuk setting supaya kendaraan itu lebih irit, misalkan di kemacetan supaya nggak bahan bakarnya itu nggak boros gitu ya. Kemudian di sini juga ada hill down assist ya, jadi kalau pas di turunan supaya dia lebih aman. Kemudian di sini untuk rem tangannya juga sudah elektrik seperti ini, lengkap dengan brake hold juga. Ada dua cup holder di kanan kirinya sini. Kemudian di sini juga ada console box ya, dan ini sudah dilapis kulit, dan kalau dibuka ini untuk penyimpanan juga cukup besar ya. Jadi modelnya persegi kayak gini. Kemudian di depan sini juga dia ada laci utamanya ya, untuk penyimpanan lumayan, dan sudah ada aparnya ya di dalam sini. Kemudian ada list warna silver juga di bagian samping sehingga tampak elegan ya. Ini kisi-kisi AC-nya dari tengah dia menyambung sampai kiri ya untuk aksen ornamennya, jadi kelihatan klasik dan ada warna chrome-chrome-nya ya di tombol putarannya itu, jadi kelihatan klasik gitu. Dan di atasnya juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Kemudian kita lihat untuk pilar A-nya sampai ke plafon untuk yang tipe E dia didominasi warna beige atau terang ya. Nanti beda dengan yang SE dia warna gelap. Dan kita lihat di sini juga ada sun visor lengkap dengan kaca ya. Dan di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah di sini juga ada speaker tambahan ya. Dan di sini juga ada lampu cabinnya, dan ini sudah warna putih ya. Jadi cukup terang walaupun kecil, dan ada koneksi untuk ke pintunya. Jadi kalau ada pintu yang dibuka, dia nanti lampunya akan nyala otomatis. Dan untuk spion dalamnya di sini seharusnya standar ya, tapi karena ini kayaknya ada penambahan aksesoris yang sebenarnya biayanya ditambah, jadi dia kelihatannya ada dashcam-nya. Tapi sebenarnya
aslinya itu masih kaca spion yang standar, belum yang dashcam kayak gini. Dan kita lihat di plafonnya ini dia nggak ada sunroof ya untuk yang tipe E ini, jadi tetap tertutup seperti ini plafonnya, nggak ada panoramic sunroofnya. Dan di kanan di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca juga. Kemudian di atas ini juga masih ada pegangan tangan ya, di atas driver yang sudah retract juga. Lalu untuk seat beltnya ini di bagian driver tentunya sudah 3 titik penguncian. Begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok di sini juga sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah adjustable, bisa dibongkar pasang atau diatur ketiganya ya. Dan menariknya sudah dilapis kulit juga. Dan untuk jok baris pertama untuk penumpang depan di sini juga ada airbag lagi ya, karena sudah ada airbag samping kanan kiri di bagian area depannya. Nah, sekarang kita lihat untuk door trim dari yang tipe SE ya. Kita lihat di sini tidak ada perbedaan sama sekali dari yang tipe E-nya ya. Jadi sama persis, tidak ada perbedaan. Kita langsung ke dalam. Nah, untuk nuansa dashboardnya ini juga sama. Jadi tidak ada perbedaan juga. Jadi warna hitam juga dari kanan ke kiri. Kemudian kita lihat di area kanannya ini. Di sini juga sama persis ya untuk bagian AC-nya. Kemudian untuk smart engine-nya ada tombol-tombol yang sama juga ya di bawah sini. Dan bedanya hanya di bagian ini, tuas lampu-lampunya dia ada tambahan untuk kamera spion kirinya ya. Jadi untuk lane watch-nya. Jadi kita saat parkir tentunya bisa melihat yang area blind spot yang ada di kiri. Jadi untuk perbedaannya hanya di sini aja di area kanan ini. Dan kita lihat untuk bahan joknya ini pun sama persis. Tidak ada perbedaan, bahannya masih kombinasi ya antara kulit dan fabric. Kemudian untuk pengaturan sandaran juga sama, masih manual. Untuk ketinggian jok juga sama, maju mundurnya juga sama, masih manual. Dan juga sudah dilengkapi dengan airbag samping, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk setirnya ini tidak ada perbedaan sama sekali ya, jadi sama persis secara tampilan, desain dan juga fitur-fiturnya sama persis yang ada di tipe E. Jadi bedanya sekali lagi hanya di bagian tombol saklar lampu-lampunya yang sudah dilengkapi dengan lane watch aja. Nah, untuk menyalakan mesin juga tidak ada perbedaan ya, jadi sudah smart button, jadi injak rem aja lalu kita nyalakan. Dan kita lihat tampilan dari speedometernya di sini juga tidak ada perbedaan ya, jadi sama persis. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit juga ya, touchscreen, dan ini dia layarnya kelihatan lebih besar ya bila dibandingkan yang tipe E tadi ya. Dan cara fiturnya ini juga sebenarnya sama, jadi ada radio, USB, Bluetooth, telepon, dan ada apps. Apps ini juga bisa terhubung dengan Android Auto dan Apple CarPlay juga, tapi harus dicolok dulu ya supaya dia nongol gitu ya. Kemudian yang beda itu kalau kita mundur, dia sudah ada kamera belakang juga sama, dan dia juga bisa dipilih-pilih nih untuk ini ya, arah sorotnya ini ya, kameranya kemana gitu. Plus dia sudah ada lane watch tadi ya, jadi kalau kita aktifkan ini bisa ngelihat blind spot yang ada di spion kirinya. Jadi kita tentunya akan lebih aman, tahu posisi yang tidak bisa ditangkap oleh spion kirinya, ditangkap sama kamera di spionnya seperti ini. Jadi ini aja untuk perbedaannya, sedikit lebih lengkap bila dibandingkan yang tipe E-nya tadi. Dan kita lihat di tengah sini juga sama ya, sudah dilapis bahan soft touch, kemudian ada tombol lampu hazard sama. Pengaturan AC-nya juga sama persis, sudah digital. Tapi bedanya di bawah sini, kanan kirinya dia sudah ada 2 port USB lagi ya. Jadi untuk ngecas atau untuk connect ke audio, dia dari sini. Ada laci juga di bagian atas sini ya, untuk penyimpanan handphone juga bisa. Kemudian di bawah sini sama persis ya, ada power outlet, ada laci terbuka juga. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini tidak beda dengan yang tipe E ya. Secara kasat mata bedanya hanya di head unitnya terlihat lebih besar. Kemudian untuk model tuas transmisinya di sini tidak ada perbedaan sama sekali ya, modelnya sama persis dengan yang ada di tipe E ya, dan ada mode sportnya atau sudah triptonic juga. Lalu di bawah sini dia juga ada tombol icon, kemudian downhill assist, ada rem tangan yang sudah elektrik dan brake hold juga. Ada 2 cup holder juga di bagian sini, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan console box ya, dan ukurannya ini tidak ada perbedaan dengan yang tipe E juga. Kemudian di depan sini dashboard kirinya tidak ada perbedaan ya, jadi sama persis kayak yang di tipe E. Kemudian di area atas ini dari pilar A ke plafon ini beda ya, karena ini warna hitam atau warna gelap, beda dengan yang E tadi di warna terang atau beige. Kemudian di kanan kirinya juga sama, ada sun visor lengkap dengan kaca dan lampu. Lalu di tengah juga ada lampu cabin, sama sudah LED juga ya, dan juga dia ada spion dalam yang masih standar. Kemudian kanan kirinya juga sama, dia ada pegangan tangan yang sudah retract ya.
Bedanya lagi adalah di plafonnya ini nih. Jadi di bagian atapnya dia ada panoramik di sini. Jadi kita bisa lihat pemandangan di atas, tapi ini nggak bisa dibuka ya. Jadi hanya kaca aja di atas gini, tidak bisa dibuka lagi. Kemudian di joknya juga sama ya. Untuk seatbeltnya kanan kiri sudah 3 titik penguncian. Di atas jok juga ada 2 headrest, sama juga sudah dilapis kulit, dan bahan joknya juga sama persis ya, kombinasi kulit dan fabric. Dan sudah dilengkapi juga dengan airbag samping di bagian jok depannya. Sekarang kita lihat untuk interior baris keduanya ya. Yang menarik dari HR-V itu adalah handle pintu belakangnya ya, di pojokan sini. Jadi modelnya kelihatan modern gitu ya. Oke, kita buka. Di sini untuk door trimnya ini tidak ada perbedaan dengan depannya ya. Didominasi warna hitam dan ada list warna silver juga ya, dengan bahan soft touch di bagian atas. Dan untuk handle pintunya juga warna silver. Ada cup holder di bagian sini, kemudian ada tombol power window-nya, ada laci kecil, dan untuk armrest-nya juga sudah dilapis kulit ya. Dan di bawah di sini hanya ada speaker aja tanpa cup holder dan tanpa door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda HR-V tipe E ya. Jadi secara ruang cabin, ngomongin HR-V memang ini cukup lega ya. Dari lutut saya ke depan dengan jok yang sudah saya moderin full, ini masih jauh banget gitu ya. Lalu di bagian headroomnya di sini dengan tinggi 167 juga ini masih hampir 10 jari lagi, jadi masih cukup nyaman juga. Di kanan kirinya dia ada pegangan tangan yang sudah retract lengkap dengan gantungan. Lalu di tengah sini untuk yang tipe E hanya ada lampu cabin ya, ini sudah LED. Jadi untuk yang tipe E belum dilengkapi dengan panoramic sunroof ya, jadi plafonnya tetap tertutup seperti ini. Lalu kita lihat di sini untuk seat belt-nya kanan kiri sudah 3 titik penguncian ya. Kemudian di bagian tengah juga dari atas ini 3 titik penguncian. Jadi sudah 3 titik penguncian semuanya, ada 3 seat belt. Lalu di bagian atas jok juga ada headrest, ada 3 juga, sudah dilapis kulit dan sudah adjustable. Dan menariknya kalau tengahnya kosong atau kita lagi sendiri gitu ya, ini bisa jadi armrest kayak gini ya. Tentunya akan lebih nyaman dan sudah dilengkapi juga dengan 2 cup holder. Lalu untuk bahan joknya ini sama dengan depannya ya. Jadi kombinasi fabric dan kulit di pinggir-pinggirnya. Dan menariknya sudah dilengkapi juga dengan Isofix. Nah, kalau teman-teman perlu tempat penyimpanan yang lebih luas di samping sini misalkan gitu ya, pengen naruh apa yang besar gitu ya, ini bisa joknya dilipat ke atas juga nih, kayak gini. Jadi ini dua-duanya kanan kiri bisa diangkat kayak gini gitu ya. Jadi cukup menarik juga ya. Kemudian di depan sini juga ada kantong kanan kiri. Kemudian di sini ada AC double blowernya dari bawah ya. Dan menariknya di bawah sini ada 2 port USB. Jadi sudah tinggal colok aja ya. Dan di bawahnya dia ada laci penyimpanan yang terbuka. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari HR-V yang tipe SE ya. Kita lihat. Nah, untuk door trim belakangnya ini tidak ada perbedaan juga dengan yang tipe E-nya ya. Jadi sama persis, kita langsung masuk ke dalam. Nah, untuk di baris kedua dari HR-V yang tipe SE ini juga hampir tidak ada perbedaan dengan yang E ya. Secara ruangan tentunya sama persis untuk kelegaannya ya. Kemudian untuk bahan joknya juga sama, masih kombinasi kulit dan fabric juga sama ya. Ada 3 seat belt juga dengan 3 titik penguncian. Kemudian ada 3 headrest juga di bagian atas. Kemudian di bawah sini juga ada Isofix kanan dan kiri juga ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan armrest, lengkap dengan cup holder juga. Lalu di depan di sini juga dia ada kantong kanan kiri. Kemudian di bawah sini juga dia ada AC double blowernya serta ada 2 port USB ya. Dan yang beda itu di bagian area atas ya. Di kanan kirinya sama ada pegangan tangan yang sudah retract. Tapi di sini untuk lampu cabinnya dia ada 2 nih. Jadi ini sudah touchscreen ya. Dan modelnya juga kelihatan jauh lebih elegan gitu ya. Dan kelihatan lebih modern sentuhannya gitu ya. Kemudian di atapnya ini dia sudah ada panoramic sunroof juga ya. Tapi ini ada penutupnya secara manual nih. Jadi kita harus buka nih penutupnya ini dulu nih. Kalau membuka sunroof ya. Ini sedikit agak repot memang sih ya. Jadi nggak langsung ditarik kayak depannya gitu ya. Jadi harus dilepas kayak gini baru kelihatan panoramic sunroofnya. Tapi ini juga nggak bisa dibuka kayak depannya ya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini semuanya masih manual, jadi belum ada yang elektrik ya. Baik yang tipe E, kita lihat untuk ukuran bagasi tentunya luas ya, karena termasuk medium SUV compact gitu ya, hanya 2 baris. Jadi lega banget ya untuk bagasinya.
Kemudian kita lihat di sini kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih luas lagi juga bisa dilipat nih jok baris keduanya. Jadi bisa 60% atau yang setengahnya lagi ya 40% lagi dari sini. Dan menariknya ini sudah rata dengan lantai ya. Jadi kalau kita maksud barang yang panjang kayak lemari, kulkas mungkin masih bisa nih karena dia rata dengan lantai. Kemudian di kanan kiri juga ada lampu bagasi ya, warna putih atau LED. Kemudian dia ada box penyimpanan terbuka juga kanan kirinya. Dan untuk penyimpanan toolkitnya juga berada di sini ya. Jadi cukup praktis, ada dongkrak dan toolkit standarnya. Lalu di bawah karpet sini kita lihat di sini juga ada ban cadangannya ya. Dan menariknya ini sudah velg racing juga untuk yang tipe E R17. Jadi sama dengan 4 roda lainnya. Oke, seperti aja untuk bagasi yang tipe E ya. Kita lihat untuk yang tipe SE-nya. Nah, untuk yang tipe SE seharusnya secara ukuran tidak ada perbedaan tentunya ya, karena mediumnya sama persis. Kemudian untuk pelipatan joknya ini juga sama ya, jadi ke depan juga sama ya 60-40. Kemudian ada lampu bagasi juga, ada box terbuka juga kanan kirinya, dan ada tempat penyimpanan toolkit dan dongkrak juga. Lalu di bawah sini, ini untuk ban standar cadangannya juga menarik ya, karena sudah R18 juga sama dengan 4 roda lainnya. Jadi untuk SRV tipe E ataupun tipe SE, ini untuk ban cadangannya sama-sama sudah velg racing semuanya. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur perbandingan antara Honda HR-V tipe E versus tipe SE. Nah, tadi teman-teman sudah lihat semuanya. Kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Jika teman-teman berminat untuk memiliki Honda HR-V ini ataupun Honda tipe-tipe lainnya, langsung aja, jangan sungkan-sungkan hubungin Kak Gadis, nomornya ada di bawah. Jadi bisa tanya-tanya dulu kan ya Kak ya? Bisa Mas Pras. Jadi nanti teman-teman konsultasikan dulu mau DP berapa, angsuran berapa, atau mau minta diskon berapa. Pokoknya diomongin langsung sama Kak Gadis. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Gandis. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.